Sejak Rahmat Yasin dan karyawan Faturrahman terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2008-2013 dan dilantik pada Desember 2008 oleh Gubernur Jawa Barat, banyak harapan besar yang disandarkan. Bakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Bukan suatu hal yang mudah untuk mewujudkan harapan tersebut. Dibutuhkan energi ekstra mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar melebihi beberapa provinsi. Strategi yang dikedepankan diawali dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta menggarap segala potensi yang dimiliki untuk menjawab pemenuhan kebutuhan dana pembangunan yang terus meningkat. Pada tahun 2009, APBD Kabupaten Bogor sebesar 1,9 triliun dengan PAD sebesar 321 miliar lebih, dan pada tahun 2013, APBD Kabupaten Bogor sebesar 4,6 triliun dengan PAD sebesar 1,1 triliun, terjadi peningkatan 113,61% dengan proporsi PAD terhadap APBD 26,99% yang mengindikasikan sebagai daerah sehat dalam pengelolaan keuangan. Peningkatan ketersediaan anggaran sebesar-besarnya diarahkan untuk peningkatan indeks pembangunan manusia, di mana pada tahun 2008 menunjukkan angka 70,66 poin dan pada tahun 2012 menjadi 72,87 poin. Sektor pendidikan telah melakukan rintisan akselerasi penuntasan wajib belajar 9 tahun, baik formal maupun non-formal, melalui pencanangan wajib sekolah dan wajib diniyah yang didukung pengalokasian anggaran sebesar 33% dari APBD dan dibantu dengan penyaluran corporate social responsibility dari sedikitnya 133 perusahaan. Berkenaan dengan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2008 sebesar 93,59% dan pada tahun 2012 sebesar 95,26%. Untuk rata-rata lama sekolah menunjukkan tingkat pendidikan mencapai 8 hingga 12 tahun. Angka partisipasi murni di setiap jenjang pendidikan yaitu PAUD mencapai 27,57%, sekolah dasar atau madrasah diniyah 108,09%, SLTP atau madrasah sanawiyah 84,74%, dan APM SLTA atau madrasah aliyah mencapai 40,24%. Keberhasilan yang sama juga terjadi pada keaksaraan fungsional dan menurunnya angka putus sekolah di bawah 1% di setiap jenjang pendidikan, termasuk pada angka melanjutkan dan angka kelulusan siswa. Berkenaan dengan angka harapan hidup menunjukkan peningkatan berarti dari 68,03 tahun pada tahun 2008 menjadi 69,49 tahun pada tahun 2012. Beragam program pro rakyat terus diperkuat, salah satunya adanya jam kesda maupun jampe sehat bagi warga miskin yang tidak tercover jam kesmas. Hal ini didukung kehadiran 4 unit rumah sakit umum daerah, ditunjang sejumlah puskesmas di berbagai pelosok Kabupaten Bogor. Sebagai salah satu bentuk layanan kesehatan bersumber daya masyarakat, pemberdayaan peran Posyandu pun tidak luput dari perhatian, yaitu melalui dukungan sarana prasarana
serta pengembangan dan peningkatan kualitas kegiatan Pokjanal Posyandu, juga adanya pemberian bantuan operasional Posyandu, termasuk terhadap peningkatan ekonomi kader dan peningkatan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan kesehatan melalui penyaluran CSR. Seiring dengan tumbuhnya beberapa sektor penggerak ekonomi dan membaiknya infrastruktur, pergerakan nilai PDRB Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, atas dasar harga berlaku mencapai 95,905 triliun, sedangkan berdasarkan harga konstan mencapai 36,5 triliun. Implikasinya terhadap laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan meningkat menjadi 5,99% dan rata-rata pendapatan per kapita penduduk berdasarkan harga berlaku sebesar 18,84 juta per kapita per tahun, serta rata-rata pendapatan per kapita penduduk berdasarkan harga konstan sebesar 7,195 juta. Sejalan dengan kemampuan daya beli masyarakat berdasarkan tingkat konsumsi real per kapita per bulan pada tahun 2012 mencapai Rp632.000 lebih per kapita per bulan. Pengembangan infrastruktur merupakan prioritas utama karena dapat mendorong gairah investasi di Kabupaten Bogor. Realisasi arus investasi pada tahun 2012 menunjukkan tren meningkat PMA sebanyak 2.714 perusahaan dengan jumlah investasi 2,6 triliun, sedangkan jumlah investasi PMDN mencapai 3,6 triliun. Jumlah investasi yang terus meningkat itu diimbangi pula dengan sistem pengelolaan izin usaha yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses, sehingga mampu melayani 40 jenis perizinan melalui Badan Perizinan Terpadu yang telah meraih sertifikat ISO. Terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan, telah dibangun Jalan Poros Tengah Timur sepanjang 47 km dan lebar 30 meter, membentang dari sirkuit Sentul, terhubung dengan Kecamatan Sukamakmur dan Tanjung Sari, terkoneksi dengan Delta Mas Cikarang Bekasi dan Cipanas Cianjur, sehingga menambah infrastruktur jalan Tegar Beriman dan memudahkan akses ke wilayah timur, serta memenuhi fungsi regional dalam menghubungkan Kota Cibinong sebagai pusat ibu kota Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor. Uniknya, lahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan Jalan Poros Tengah Timur ini 90%-nya merupakan hibah dari perusahaan atau pihak ketiga serta masyarakat, dan sisanya direncanakan dibebaskan dari masyarakat serta ruslah tukar guling dari hutan produksi. Kemitraan para pihak tersebut menjadi pilot project bagi sejumlah provinsi. Untuk membuka pertumbuhan di wilayah barat dan utara Kabupaten Bogor, dibangun pula Jalan Sentul Gor Cibinong, kemudian Tegar Beriman Bojonggede, serta Rancabungur Ciampea yang terkoneksi dengan Lingkar Utara Lewiliang sebagai penunjang aksesibilitas, mempersatukan dan menghubungkan antara wilayah timur, barat, utara, dan selatan. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, selain dapat membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan daerah, serta mendorong pembangunan ekonomi masyarakat, juga berdampak terhadap menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 227.040 orang, diikuti dengan kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 63,28% dan berakibat pada penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 476.075 jiwa atau 9,39% pada tahun 2012. Berkenaan dengan penyediaan infrastruktur di lingkungan perdesaan, telah direhab sedikitnya 20.972 unit rumah tidak layak huni
dan di tahun 2013 ini pula akan dibangun sebanyak 5.237 unit rumah tidak layak huni. Diberikan pula bantuan stimulan infrastruktur perdesaan dan kelurahan sebesar 21.500.000.000 rupiah dan betonisasi jalan lingkungan sebanyak 60.000 meter persegi serta bantuan kepada ketua RT RW, anggota Linmas, kader Posyandu, guru ngaji, kader PKK desa dan kecamatan. Diberikan pula bantuan operasional Pondok Pesantren Salafiyah, bantuan pengembangan dan rehabilitasi sarana ibadah, serta fasilitas ekonomi komunikasi umat beragama, termasuk fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan. Sektor pertanian memegang peranan penting dengan menitik beratkan pada revitalisasi pertanian dan pembangunan berbasis perdesaan. Salah satunya yaitu berhasil meningkatkan produksi beras mencapai 7,3% di atas rata-rata program peningkatan produksi beras nasional sebesar 5%. Atas keberhasilan itu, pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh penghargaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai pengakuan bahwa program revitalisasi pertanian telah berjalan baik. Pengembangan komoditas peternakan dan perikanan mengalami kemajuan signifikan, ditandai dengan ditetapkannya 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemang, Ciseeng, Parung, dan Gunung Sindur menjadi kawasan Minapolitan sebagai pusat budidaya ikan lele dengan rata-rata menghasilkan 5 hingga 7 ton per hari. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan peningkatan jumlah dan kemampuan kelompok sebanyak 2.442 kelompok dan peningkatan jumlah gapoktan penerima fasilitas permodalan pengembangan usaha agribisnis perdesaan sebanyak 170 unit. Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sektoril, dilakukan revitalisasi pasar tradisional yang dimaksudkan agar para pelaku usaha mikro memiliki fasilitas transaksi yang layak, sehat, bersih, dan nyaman dalam meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dengan pola pemilikan kios secara gratis. Dari 24 unit pasar tradisional yang ada, sebanyak 16 unit telah direvitalisasi dengan nilai investasi mencapai 464.552.000.000 rupiah lebih, dan tahap berikutnya direvitalisasi sejumlah pasar tradisional lainnya. Sedikitnya dibangun 8 pasar desa dengan jumlah 320 kios dan 320 los melalui alokasi APBD sebesar 7 miliar rupiah. Untuk meningkatkan fasilitas pelayanan dalam pemenuhan air bersih dan berkualitas tanpa harus dibatasi oleh kemampuan finansial yang terbatas, PDAM Tirta Kahuripan telah menerapkan tarif rumah tangga bagi 4.500 masyarakat tergolong berpenghasilan rendah. Dari 149.321 sambungan layanan yang telah dibangun dengan investasi 26.619 juta rupiah lebih selama kurun waktu 2009-2013, dan di tahun ini pula akan dibangun sebanyak 12.106 jumlah sambungan langganan baru. Berbagai penghargaan telah ditoreh, di antaranya penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dalam bidang pelayanan publik berupa Piala Citra Pelayanan Prima dan penghargaan berkinerja terbaik pertama tingkat Provinsi Jawa Barat, serta penghargaan berkinerja baik peringkat 8 tingkat nasional. Sebagai upaya memanfaatkan peluang di bidang usaha pertambangan dan energi, serta memberikan kontribusi dalam peningkatan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah,
Pada tahun 2011 telah dibentuk PT Prayoga Pertambangan dan Energi. Berkenaan dengan ketersediaan energi, cakupan pelayanan listrik perdesaan mencapai 82,10% serta cakupan layanan PJU sebesar 70%. Di tahun 2013 dilakukan pemasangan aliran listrik untuk 7.330 rumah, sehingga target 100% di tahun 2017 dapat terwujud melalui program Kabupaten Bogor Caam. Di bidang olahraga telah dimulai pembangunan fasilitas olahraga berupa stadion utama yang berlokasi di Kelurahan Pakansari Cibinong seluas 60 hektar dan dapat menampung sedikitnya 30.000 penonton. Salah satu keberhasilan membanggakan, kontingen atlet Kabupaten Bogor yang memperkuat Jawa Barat di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-18 di Pekanbaru Riau mampu menyumbangkan 13 medali emas dan 17 perak serta 11 perunggu. Di bidang sosial dan keagamaan, dalam upaya meningkatkan ketakwaan masyarakat, dilakukan pembinaan secara terus-menerus. Dalam upaya optimalisasi pelayanan ibadah haji, dilakukan penambahan armada transportasi eksekutif bus di Tanah Suci Mekah, termasuk pelayanan konsumsi dan kesehatan bagi para jamaah haji asal Kabupaten Bogor. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dalam penanganan bencana pada saat pra-bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rekapitulasi 2011 hingga akhir Mei 2013 menunjukkan terdapat 759 kejadian yang telah ditangani, meliputi tanah longsor, banjir, kebakaran, angin puting beliung, dan kejadian lainnya. Berkat kerja keras yang dilakukan telah menunjukkan hasil menggembirakan, sehingga beragam penghargaan pun diperoleh. Antara lain, diterimanya penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden Republik Indonesia karena dinilai mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Diperoleh pula penghargaan Citra Bakti Abdi Negara serta penghargaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten kota se-Indonesia. Itulah sekilas gambaran pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai bersama, baik yang telah dikontribusikan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun peran serta masyarakat sepanjang 5 tahun terakhir.